panselnya itu dibuat sangat-sangat mudah. Dari 600 jabatan itu yang kalau hanya murni soal tes itu hanya sedikit sekali, sisanya nggak lulus. Padahal soalnya sudah sangat mudah. Nah, tes yang kedua dari P3K kemarin tahun 2019 awal mereka tidak berkompetisi dengan yang lain, mereka hanya berkompetisi dengan dirinya sendiri. Kalau mereka lulus passing grade, maka mereka pasti jadi PNS. Itu pun banyak yang nggak lulus. Nah, jadi kita bertanya nih, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kompetensi? Saya kan udah ngajar lama, Pak, saya udah oke. Tapi orang lain percaya nggak? Bagaimana buat orang lain percaya? Nah, itu yang pertama. Dan kenapa sih kok takut banget ada tes gitu? Apa Anda takut nggak lulus? Kalau Anda katakan bahwa Anda punya kompetensi tinggi, buktikan dong, gitu. Kan Anda mengajar anak-anak masa depan bangsa, gitu. Sekarang yang akan dirugikan kalau gurunya jelek siapa sih? Kan anak-anak itu. Mereka yang akan menjadi yang akan menggerakkan beban negara ini ada di mereka 30 tahun lagi, gitu. Jadi kenapa kita tidak mencari the best available teacher out there, gitu ya, guru yang terbaik di sana, gitu. Nah, itu kenapa harus tes. Nah, apakah tes itu bisa menunjukkan kompetensi seorang guru? Ya bisa lah, ini kan yang mengadakan juga Kemendikbud gitu. Jadi mereka, teman-teman di Kemendikbud pasti sudah membuat soal-soal yang bisa untuk menunjukkan orang ini bisa nggak sih? Memang tidak perlu MRI, CT scan gitu. Dokter yang pintar kan dengan stetoskop aja tahu kan, oh ini orang ini sehat lah gitu ya. Nah, tapi itu ada tekniknya untuk bisa mengetahui seperti itu, dan itu yang akan tercermin dalam soal-soal. Dan guru-guru itu punya kesempatan 3 kali. Guru yang honorer yang sekarang ini, guru yang maksud 3 kali itu adalah yang terdaftar dalam Dapodik, yang terdaftar dalam PHK2, yang sudah memiliki PPG. Nah, itu 3 dulu yang dibuka ini, karena ini sudah banyak sekali jumlahnya gitu. Kemudian apakah pemberhentiannya mudah? Nah, mereka itu dapat NIP untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sebelum diputus hubungan begitu saja, mereka harus lapor dulu gitu. Kenapa kok dia akan diberhentikan? Dan untuk memberhentikan itu tentu ada prosedurnya. Ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, jadi tidak bisa semaunya gitu. Sama dengan memberhentikan PNS, jadi harus ada aturan-aturan yang mereka lihat secara objektif untuk bisa menentukan apakah seseorang berkinerja atau tidak. Nah, itu akan ada aturannya, gitu. Akan ada guidance-nya. Nah, kalau katakanlah seseorang diberhentikan karena dia dianggap tidak berkinerja dengan baik, apakah dia punya kesempatan banding? Punya, gitu. PNS juga punya, dia bisa punya kesempatan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Semua PNS yang merasa tidak bersalah kalau diberhentikan, ya dia punya kesempatan untuk banding ke Badan Pertimbangan, sekarang namanya Badan Pertimbangan ASN. Itu dia bisa seperti itu. Kontrak itu karena kebutuhan akan anggaran berbeda-beda di daerah. Sebetulnya SMM-nya kita menginginkan 5 tahun, tapi dibuka boleh 1 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena yang umurnya 57 itu kok nggak mungkin kontraknya 5 tahun, kontraknya 3 tahun karena dia batas usia pensiunnya tinggal 3 tahun lagi. Yang umur usianya 59 itu bisa juga masuk jadi P3K. Tapi karena tahun depan dia udah pensiun, kontraknya tidak bisa 5 tahun, hanya 1 tahun saja. Jadi dibuka seperti itu. Yang kedua adalah sebetulnya dari daerah sendiri, kemampuan keuangannya berapa untuk menampung kontrak itu gitu. Nah, itu juga dibuka. Dari BKN kita berharap kontraknya 5 tahun, perpanjang lagi 5 tahun lagi, perpanjang 5 tahun lagi sampai batas usia pensiun, nggak ada masalah dengan itu gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk untuk memastikan bahwa tenaga honorer guru itu bisa hidup lebih sejahtera, bisa hidup lebih pasti. Gajinya bagaimana? UMR? Enggak lah, di atas itu. Karena itu adalah gaji PNS, gaji pokok PNS, semua tunjangan-tunjangan PNS dapat semua. Enggak ada enggak.
Kalau PNS dapat gaji ke-13 dapat juga, PNS dapat gaji ke-14 dapat juga. Pokoknya persis sama, tidak ada yang berbeda sesuai dengan kelas jabatannya. Nah, bagaimana kalau ada penyederhanaan birokrasi sehingga orang-orangnya harus kurangi? Jangankan yang P3K, yang PNS pun kalau ada penyederhanaan birokrasi dan mereka tidak terpakai lagi ya diberhentikan gitu. Sama saja, nggak ada bedanya antara PNS dengan P3K. ASN itu semuanya mengikuti aturan yang sama gitu. Nah, kemudian mengenai NIP. NIP ini kontrak dibuat, kemudian mereka mengusulkan kepada BKN untuk minta NIP-nya. BKN memberikan NIP, kemudian pejabat pegawaian akan memberikan NIP itu menetapkan NIP itu kepada masing-masing pegawainya. Kenapa yang NIP P3K 2019 lama? Sedangkan CPNS cepat. Karena yang CPNS ini yang mengisi sendiri adalah CPNS-nya. Jadi 150.000 CPNS itu diisi oleh mereka sendiri, oleh peserta sendiri. Ya 2 hari selesai lah ya, break gitu, masuk ke PKN semua. Sekarang pun udah selesai. Bagaimana dengan yang P3K? Yang P3K ini yang ngisi BKD-nya, BKPP, BKPSDM, Biro Kepegawaiannya ini ngisi sendiri. Bayangkan aja ngisi 50.000. Jadi lama. Itulah kenapa sampai sekarang BKN sendiri belum menerima semua masukan dari itu. Nah, ke depan yang 1 juta itu mungkin caranya tidak seperti itu. Caranya seperti CPNS, yang isi adalah pesertanya sendiri. Mereka daftar dengan download dokumen secara digital, dan itu akan bisa cepat. Secepat yang CPNS gitu. Karena yang P3K ini yang mengisi adalah pengelola kepegawaiannya. Ya, kita belajar dari sini, oke, kalau gitu kelamaan, lebih baik masing-masing saja yang mengisi. Nah, kompetisi diperlukan. Karena banyak aduan ke BKN ya, Kalau dari daerah, Pak, ini angka kreditnya palsu semua, Pak. Pak, ini yang bikinin paper makalah-makalahnya honorer, Pak, bukan gurunya sendiri. Nah, ini kemudian terjadi hal-hal semacam itu. Kemudian di daerah-daerah itu guru PNS nggak mau di daerah terpencil, maunya di kota. Jadi yang di daerah terpencil tetap kosong, yang di kota kebanyakan guru PNS. Guru PNS itu tidak semuanya mengajar, itu benar yang World Bank tadi. Walaupun Pak Sen bilang datanya gimana, itu udah cek dengan kami dan kita oke, ini kayaknya memang nggak ada di sekolah itu gitu ya, data itu betul. Jadi memang banyak guru PNS yang tidak bekerja di sekolah. Dan kalau itu terus terjadi, maka distribusi guru dan keseimbangan kualitas pendidikan tidak akan pernah terjadi. Berbeda dengan P3K. P3K itu kontraknya adalah dengan kelasnya, dengan sekolahnya. Jadi mereka nggak bisa pindah. Mereka bisa naik kompetensinya, mereka bisa naik kelas jabatannya, tapi tidak bisa pindah dari kontraknya itu, kontrak kerjanya itu. Kalau dia kontraknya dengan satu sekolah, ditempatkan di sekolah, ya di situ. Dia nggak bisa minta pindah, Pak, saya udah 5 tahun, saya pindah ke tempat lain, nggak bisa. Itu P3K. Nah, PNS ini, banyak orang berbondong-bondong, orang di Jawa berbondong-bondong mendaftar ke luar Jawa. Guru. Di daerah-daerah terpencil. Saya bilang, oh, hebat juga nih, ada orang dari Jawa mau kerja di daerah terpencil. Tapi 5 tahun kemudian mereka minta balik semua ke Jawa semua. Dan itu ribuan jumlahnya. Akibatnya apa? Di tempat tadi gurunya nggak ada, di Jawa kelebihan guru. Nah, ini yang ingin kita benahi, sehingga manajemennya tidak seperti ini lagi. Gitu. P3K ini lebih fleksibel untuk mengelola itu. Jadi kalau ada guru yang baik di satu tempat, maka yang paling diuntungkan adalah muridnya. Dia akan dapat guru yang lebih baik, yang ada terus di sekolahnya gitu. Bukan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ada guru di satu daerah terpencil. Ini tadinya komplit nih gurunya, PNS semua. Kemudian dapat dana BOS, dia bayar 1 orang lagi. Oke deh ya, kan kamu udah bisa ngajar, saya ke kota aja deh 1. Nanti yang lain juga kayak gitu. Jadi di sana guru honorer semua, guru PNS-nya ke kota semua. Nah, ini tidak adil yang seperti itu.